Dokter, belakangan ini saya cepat sekali capek. Dulu masih bisa masak, ikut pengajian main sama cucu. Sekarang baru jalan ke warung saja, sudah ngos-ngosan. Saya juga merasa makin jauh dari suami saya. Bukan karena kami bertengkar, tapi rasanya seperti nggak punya tenaga untuk dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hidup Sehat 365 tempat, di mana kita bicara jujur hangat dan ilmiah tentang kesehatan usia matang. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan sangat sering diabaikan. Baru saja kita mendengar kisah dari Ibu Marni, salah satu sahabat setia kami yang kini berusia 60 tahun. Apa yang Bu Marni sampaikan adalah suara dari ribuan orang seusia beliau. Tubuh kita memang berubah setelah usia 60. Pembuluh darah mulai menyempit. Jantung bekerja lebih keras. Oksigen tidak tersalurkan sebaik dulu. Dan tanpa kita sadari, itu memengaruhi segalanya energi fokus, semangat ibadah, bahkan keintiman dalam rumah tangga. Tapi izinkan saya sampaikan satu kabar baik hari ini. Solusinya, tidak ada dalam botol suplemen mahal, tidak juga dalam resep kimia. Kadang jawabannya tergantung di pohon terletak di meja dapur atau terselip di rak sayur pasar tradisional. Hari ini saya akan mengajak Anda menjelajahi 9 buah, sederhana buah yang terbukti secara ilmiah, membantu memperlancar peredaran darah, menjaga organ vital tetap sehat, dan bahkan membangun kembali kedekatan batin dan fisik dalam rumah tangga. Apakah Anda siap untuk membuka halaman baru dalam perjalanan sehat dan penuh cinta? Mari kita mulai bersama saya, Dr. Muhammad, di Hidup Sehat 365. Buah pertama yang ingin saya perkenalkan adalah buah delima. Buah ini tampak cantik, bijinya berkilau merah seperti permata, tetapi kehebatannya bukan hanya di tampilan. Ini adalah salah satu buah terbaik untuk jantung dan sirkulasi darah, terutama setelah usia 60 tahun. Mengapa? Karena buah delima kaya dengan polifenol dan nitrat alami. Dua senyawa ini membantu tubuh memproduksi oksida nitrat. Molekul penting yang membuat pembuluh darah Anda rileks dan melebar. Artinya, darah bisa mengalir lebih lancar, oksigen tersalurkan lebih baik, dan energi meningkat tanpa bantuan obat. Sebuah studi tahun 2017 dari Pharmacological Research menunjukkan bahwa konsumsi jus delima secara rutin dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Ini bukan teori, ini fakta ilmiah. Ketika aliran darah membaik, bukan hanya kesehatan jantung yang meningkat. Pikiran menjadi lebih tajam, tubuh lebih bertenaga, bahkan hubungan suami istri bisa terasa lebih hangat. Buah delima juga membantu melawan stres oksidatif, penyebab utama pengerasan arteri dan penuaan pembuluh darah. Konsumsi biji atau jusnya membantu menjaga pembuluh darah tetap muda dan elastis. Saya sering menganjurkan pasien lansia mengganti camilan manis dengan segenggam biji delima setiap sore. Satu hal yang perlu diingat, untuk mendapatkan manfaat maksimal konsumsi harus rutin dan teratur. Bukan satu kali makan langsung terasa, tapi seperti ibadah dilakukan konsisten memberi hasil jangka panjang. Insya Allah, tubuh akan lebih segar, kepala lebih ringan, dan semangat pun meningkat. Saya jadi ingat, saya pernah melihat buah ini di toko buah dekat rumah, tapi saya tidak tahu kalau manfaatnya sebanyak itu. Mungkin saya harus mulai masukkan ke dalam jus pagi saya ya, Dok. Itu ide yang sangat bagus, Bu Marni. Bahkan Anda bisa mencampurnya dengan yogurt atau oatmeal untuk sarapan yang sehat. Satu buah kecil ini menyimpan kekuatan luar biasa. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit. Allah telah menyediakan banyak solusi di alam. Dan untuk Anda para pendengar yang budiman, bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda mencoba buah delima secara rutin? Atau punya resep sehat yang bisa dibagikan? Kami sangat ingin mendengar pengalaman Anda. Silakan tulis komentar di bawah. Apakah Anda merasa video ini bermanfaat? Tekan tombol like untuk mendukung kami. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan episode Hidup Sehat 365 berikutnya. Terima kasih atas waktu Anda. Semoga Allah memberkahi setiap langkah Anda menuju hidup yang lebih sehat dan bahagia. Barakallahu fiikum.
Buah kedua yang akan kita bahas hari ini adalah semangka. Buah yang sering hadir di meja makan saat musim panas ini ternyata menyimpan manfaat luar biasa untuk peredaran darah, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Semangka mengandung senyawa bernama L-citrulline, yaitu asam amino yang dalam tubuh akan diubah menjadi L-arginin. Lalu, arginin akan meningkatkan produksi oksida nitrat senyawa yang bertugas melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk organ vital. Yang menarik, studi dari Texas A&M University pada tahun 2022 menemukan bahwa konsumsi semangka secara rutin dapat memberikan efek positif yang mirip dengan beberapa terapi disfungsi ereksi ringan, namun tanpa efek samping obat. Ini tentu menjadi harapan besar bagi para pria lanjut usia yang ingin mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan cara yang alami dan aman. Selain itu, semangka adalah buah yang sangat kaya air. Ini penting karena tubuh yang terhidrasi baik akan membantu menjaga volume darah, memperlancar kerja ginjal, dan mengurangi tekanan pada jantung. Dengan kata lain, semangka bukan hanya menyegarkan, tapi juga mendukung kerja seluruh sistem kardiovaskular. Semangka juga mengandung antioksidan seperti likopen dan vitamin C yang melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan akibat stres oksidatif. Konsumsi rutin dapat membantu menjaga pembuluh darah tetap lentur, mengurangi risiko hipertensi, dan menjaga kejernihan pikiran. Yang sering tidak disadari adalah kulit putih semangka bagian yang biasanya kita buang justru mengandung kadar L-citrulline tertinggi. Untuk itu, saya anjurkan Anda mencoba mencampur bagian putih semangka ini ke dalam jus atau smoothie. Rasanya netral dan manfaatnya luar biasa. Jika dikombinasikan dengan gaya hidup sehat lainnya seperti olahraga ringan dan tidur, cukup efek dari konsumsi semangka akan jauh lebih terasa. Bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk semangat dan suasana hati. Cobalah konsumsi sekitar 2 potong besar setiap hari, atau setidaknya 190-200 gram. Saya baru tahu kalau kulit putih semangka itu bermanfaat, Dok. Biasanya saya buang. Tapi sekarang saya penasaran ingin coba campur di jus pagi saya. Itu langkah yang sangat tepat, Bu Marni. Semangka adalah contoh nyata bahwa kadang solusi besar bisa datang dari hal yang sangat sederhana dan sudah ada di depan mata. Buah berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah blueberry. Walaupun ukurannya kecil, manfaatnya luar biasa, terutama untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan mendukung fungsi kognitif di usia matang. Blueberry mengandung senyawa kuat yang disebut antosianin. Senyawa ini memberi warna biru gelap pada buah dan sekaligus membantu memperkuat dinding pembuluh darah, melindunginya dari kerusakan akibat stres oksidatif. Fungsi ini sangat penting karena setelah usia 60 tahun, pembuluh darah kita cenderung menjadi lebih kaku dan sempit yang bisa memengaruhi aliran darah ke otak dan organ vital. Penelitian dari Harvard Medical School tahun 2019 menunjukkan bahwa konsumsi rutin blueberry sebanyak 200 gram per hari bisa membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi endotelium, yaitu lapisan dalam pembuluh darah yang mengatur relaksasi dan kontraksi arteri. Ini artinya sirkulasi menjadi lebih lancar, oksigen lebih merata, dan pikiran pun lebih jernih. Selain itu, blueberry juga berperan besar dalam menjaga daya ingat dan konsentrasi. Kombinasi antara antioksidan dan peningkatan aliran darah ke otak menjadikan buah ini salah satu pelindung alami terhadap penurunan kognitif. Tidak heran jika banyak ahli menyebut blueberry sebagai makanan otak terbaik untuk usia lanjut. Manfaat lain yang sering terlupakan adalah efek antiinflamasinya. Blueberry dapat membantu menurunkan peradangan sistemik ringan yang sering muncul seiring bertambahnya usia dan berkontribusi pada penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Saya suka blueberry, tapi biasanya hanya saya campur di yogurt atau kue. Tapi saya tidak tahu kalau manfaatnya sebanyak itu. Apa boleh dikonsumsi tiap hari, Dok? Tentu saja boleh, Bu Marni. Bahkan sangat dianjurkan. Anda bisa menikmatinya langsung sebagai camilan, mencampurnya dalam oatmeal, membuat smoothies, atau bahkan menambahkan ke salad. Yang penting rutin.
Karena manfaat jangka panjang tidak datang dari satu porsi besar, tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten. Blueberry juga rendah gula jadi aman untuk penderita diabetes ringan. Ini salah satu alasan saya sering rekomendasikan kepada pasien lansia yang ingin menjaga keseimbangan antara rasa dan manfaat. Kadang buah kecil seperti ini bisa menjadi kunci untuk menjaga kejernihan pikiran, semangat hidup, dan perasaan dekat dengan pasangan di usia emas. Sekarang kita bahas dua buah sekaligus yang sering ada di meja makan kita, alpukat dan apel. Keduanya sederhana tapi punya manfaat luar biasa untuk menjaga jantung tetap kuat dan aliran darah tetap lancar. Kita mulai dengan alpukat. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal yang sangat baik untuk kesehatan. Lemak ini membantu menurunkan kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Ini penting karena kadar LDL yang tinggi bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Selain itu, alpukat kaya akan kalium, mineral yang membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Kombinasi lemak sehat dan kalium menjadikan alpukat makanan ideal untuk mendukung peredaran darah dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Sebuah studi dari Penn State University tahun 2022 menunjukkan bahwa konsumsi alpukat satu buah per hari dapat memperbaiki profil lipid darah dalam waktu hanya 4 minggu. Ini berarti jantung bekerja lebih ringan, sirkulasi membaik, dan risiko komplikasi menurun. Saya sering menyarankan pasien untuk membuat alpukat sebagai pengganti margarin atau saus tinggi gula. Bisa dihaluskan dan dioleskan di roti gandum atau dicampur ke dalam smoothies. Sekarang kita beralih ke apel. Buah yang renyah ini mengandung serat larut dan flavonoid bernama quercetin. Quercetin membantu mengendurkan pembuluh darah dan meningkatkan fungsi endotel. Sebuah penelitian dari University of Reading menunjukkan bahwa konsumsi apel secara rutin dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi pembentukan plak pada arteri. Apel juga membantu menstabilkan kadar gula darah yang sangat penting bagi penderita diabetes tipe 2. Ditambah lagi, seratnya membantu menjaga kesehatan pencernaan dan rasa kenyang lebih lama. Saya sarankan konsumsi satu apel utuh setiap hari bisa sebagai camilan sore atau sarapan praktis bersama kacang-kacangan. Wah, dua-duanya buah favorit saya, Dok. Tapi baru sekarang saya paham kenapa tubuh rasanya lebih ringan kalau habis makan alpukat atau apel. Betul sekali, Bu Marni. Kadang jawaban kesehatan itu tidak jauh-jauh. Bahkan bisa jadi sudah ada di kulkas kita. Dan untuk Anda semua yang sedang menonton atau mendengarkan episode ini, bagaimana pengalaman Anda dengan alpukat dan apel? Apakah Anda punya resep favorit yang ingin dibagikan? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Tekan tombol like jika Anda merasa ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan tips sehat lainnya di Hidup Sehat 365. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Semoga Allah mudahkan setiap langkah Anda menuju tubuh yang sehat dan hati yang damai. Selanjutnya kita akan membahas dua buah yang sering dianggap ringan, tapi ternyata punya peran besar dalam mendukung peredaran darah dan menyeimbangkan tekanan darah, yaitu kiwi dan stroberi. Kita mulai dari kiwi. Buah hijau cerah ini mengandung 3 nutrisi penting, vitamin C, kalium, dan serat. Kombinasi ini menjadikannya senjata alami untuk menurunkan tekanan darah. Studi dari University of Oslo pada tahun 2014 menemukan bahwa konsumsi 3 buah kiwi setiap hari selama 8 minggu secara signifikan menurunkan tekanan darah sistolik, terutama pada individu dengan hipertensi ringan. Vitamin C dalam kiwi membantu memperkuat dinding pembuluh darah dan mengurangi stres oksidatif, sedangkan kalium membantu menetralkan efek natrium dalam tubuh, menjaga keseimbangan cairan, dan meringankan beban jantung. Seratnya bekerja seperti penyapu alami, membantu membuang kolesterol dari aliran darah dan mendukung fungsi sistem pencernaan. Saya biasanya menyarankan pasien untuk mengonsumsi kiwi utuh, termasuk kulitnya yang kaya akan serat. Jika dicuci bersih, kulit kiwi aman dimakan dan bisa menambah manfaat pencernaan. Potong kecil dan campur dengan buah lain atau blender jadi smoothie segar untuk pagi hari. Lalu stroberi. Buah manis ini bukan hanya menggugah selera, tapi juga kaya antioksidan, terutama vitamin C dan asam elagik.
Asam elagik terbukti mampu meningkatkan produksi oksida nitrat yang membantu melebarkan pembuluh darah dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Kandungan vitamin C dalam stroberi juga mendukung produksi kolagen. Kolagen penting untuk menjaga kekuatan dan elastisitas pembuluh darah. Seiring bertambahnya usia tubuh, kita memproduksi kolagen dalam jumlah yang lebih sedikit, sehingga stroberi dapat membantu memperlambat penurunan fungsi pembuluh darah. Selain itu, stroberi rendah kalori dan gula sehingga aman untuk penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga berat badan. Satu mangkuk kecil stroberi setiap pagi atau sore bisa menjadi tambahan sehat dan menyegarkan dalam pola makan harian. Bisa dinikmati langsung dicampur yogurt atau sebagai topping oatmeal. Saya suka sekali stroberi, Dok. Rasanya segar dan manis, tapi ternyata manfaatnya lebih banyak dari yang saya kira. Saya belum pernah rutin makan kiwi, tapi sepertinya saya akan coba mulai besok. Itu pilihan yang sangat baik, Bu Marni. Kiwi dan stroberi bisa menjadi kombinasi sederhana yang membantu menjaga keseimbangan tekanan darah dan mendukung kesehatan pembuluh darah Anda dari dalam. Dan seperti biasa, semakin rutin kita konsumsi, semakin terasa manfaat jangka panjangnya. Subhanallah, siapa sangka buah-buahan yang begitu akrab dengan kehidupan kita ternyata menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk membantu menjaga vitalitas, memperlancar peredaran darah, dan mempererat ikatan dalam rumah tangga. Bahkan setelah usia 60 tahun. Hari ini kita telah mengenal 8 jenis buah yang masing-masing memiliki manfaat spesifik. Dari delima yang kaya oksida nitrat semangka dengan kandungan citrulline blueberry, si penjaga endotel alpukat pelindung, jantung, apel penyeimbang, gula darah, kiwi pengatur tekanan darah, hingga stroberi pemicu kolagen dan kelenturan pembuluh darah. Kesemuanya bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga memberi energi baru untuk menjalani kehidupan yang lebih berkualitas, baik secara fisik maupun emosional. Inilah hikmah dari ciptaan Allah yang sering kita abaikan, bahwa solusi kesehatan tidak selalu harus mahal dan tidak harus berbentuk obat. Saya ingin menambahkan satu hal penting, peran pola makan tidak bisa dipisahkan dari kebiasaan lain, seperti aktivitas fisik, tidur cukup, dan ketenangan hati. Ketika semua berjalan beriringan, insya Allah, tubuh akan terasa lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan hubungan dalam rumah tangga pun kembali hangat. Tentu buah-buahan bukanlah pengganti perawatan medis yang dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Namun, sebagai bagian dari gaya hidup sehat, mereka bisa menjadi pelindung jangka panjang yang tidak hanya memperkuat jantung, tetapi juga semangat dan rasa cinta di usia emas. Saya merasa sangat bersyukur, Dok. Dari semua yang dibahas hari ini, saya jadi sadar bahwa saya tidak perlu jauh-jauh mencari cara untuk sehat. Ternyata semuanya sudah Allah siapkan. Tinggal kita yang harus mulai dan konsisten. Amin, Bu Marni. Dan untuk Anda para pendengar setia, ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju pola hidup sehat adalah bentuk rasa syukur kita atas nikmat tubuh yang telah Allah titipkan. Mari kita rawat dengan makanan yang penuh manfaat, dengan niat yang baik, dan dengan doa yang selalu menyertai. Silakan share episode ini ke keluarga atau sahabat seusia Anda. Tekan tombol like jika Anda merasa terbantu, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan episode bermanfaat berikutnya di Hidup Sehat 365. Jangan ragu tinggalkan komentar jika ada topik yang ingin kami bahas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Allah limpahkan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidup Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.